Jadi tadi setelah kita kumpulkan ikannya, kita sudutkan di sini dalam satu jaring. Sekarang kita tinggal panen aja ikannya. Mau lihat ini? Yuk, Mak. Wah, gila banyak banget. Ini Cicit tahu dah ini alat apa namanya? Ini namanya isaran batu dan fungsinya itu untuk menghaluskan beras yang akan kita ubah jadi tepung beras. Gitu Cicit, nanti akan kita jadikan untuk gulai bingkonyo. Jadi namanya dikicau itu dia nggak pakai minyak. Jadi dia kayak disangrai menggunakan pasir. Dan ini nggak ada minyak sama sekali dan enak banget. Nggak keras ya? Apa kabar Long Kito Galo? Ketemu lagi nih sama Suwarna Putra. Kali ini aku bakal jalan-jalan di daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jalan-jalan yuk pakai perahu ya, biar seru. Hahaha. Jelas dong, karena Kito sedang menyusuri sungai Babatan yang ada di daerah Pedamaran. Setiap harinya para nelayan di daerah Pedamaran mencari ikan di sungai Babatan maupun sungai-sungai yang mengalir di sekitar Pedamaran. Kalau di daerah Pedamaran sih ada teknik menangkap ikan dengan cara ngesar. Ngesar sendiri merupakan teknik menangkap ikan dengan menggunakan jala atau jaring kerakat yang berukuran besar. Teknik menangkap ikan ini bisa dilakukan di sungai, muara sungai, dan di lebak atau rawa sungai. Jadi, jaring-jaring yang sudah diikat pelampung ini akan ditanam dan disebar di aliran sungai yang banyak dilewati oleh ikan. Dengan menggunakan alat sederhana dan teknik dasar menyelam, para nelayan ini mulai menanam jaring di dasar sungai. Oke anak negeri, jadi tadi nelayan udah ngeset jaringnya dari tengah sungai sampai ke pinggir. Sekarang waktunya kita untuk memperangkap ikannya supaya bisa kita geser ke daratan semuanya. Kalau gitu ikutin terus di jejak anak negeri. Doain semuanya ya. Cicit doain aku ya. Ayo, bisa. Untuk menanam dan menggeser jaring, perlu waktu sekitar 10-15 menit di dalam air. Jaring ini akan didorong sampai ke tepian sungai. Biasanya untuk menggeser jaring di sungai membutuhkan waktu 1-2 minggu, tergantung besar dan panjang sungainya. Karena harus menunggu lama sampai ke proses panen, kita cari yang mau siap panen saja ya Cit. Kebetulan di sungai Babatan ini masih banyak yang ngesar atau menangkap ikan dengan jaring kerakat. Itu kayaknya ada yang lagi siap panen. Langsung saja, kita samperin yuk. Asik, saatnya kita panen ikannya. Enggak. Di jaring inilah ikan-ikannya sudah terperangkap. Kalau sudah terperangkap begini, baru kita angkat jaringnya. Aku mau bantu Pak Darman untuk menaikkan jaringnya. Tujuannya agar memudahkan untuk menangkap ikannya. Jadi tadi setelah kita kumpulkan ikannya, kita sudutkan di sini dalam satu jaring. Sekarang kita tinggal panen aja ikannya. Mau lihat ini? Yuk, Mak. Wah, gila banyak banget. Dari dulu daerah Pedamaran ini sering dijuluki sebagai surganya ikan air tawar karena banyak dan beragamnya ikan air tawar yang hidup di sungai daerah Pedamaran. Tahu nggak kamu Cit? Sekali memanen ikan di sungai, nelayan-nelayan ini bisa mendapatkan ratusan kilogram ikan. Setelah ikan-ikannya ditaruh di dalam kapal, langsung dipilih sesuai dengan besar dan jenis ikannya masing-masing. Ikan-ikan yang sudah dipilih nanti akan dibawa dan dijual oleh pengepul ikan maupun pedagang ikan. Nah, tadi setelah proses ngesar bareng bapak-bapak semuanya, akhirnya kita dapat dengan beragam ikan yang ada di sungai Babatan ini. Salah satunya ini yang aku pegang itu ikan tebakang. Ini kalau dimasak ini enak banget. Tapi di lain itu juga banyak juga. Ada ikan patin juga Pak ya? Ada ikan lais ada Pak? Iyo, tapi dari sekian banyak ikan di sini, ini nih ikan yang mempunyai harga yang paling mahal. Di nelayan saja ikan ini dijual 50-70 ribu per kilogramnya. Kalau sudah sampai tempat pelelangan ikan dan pasar, harganya pasti jauh lebih mahal.
Tapi ada juga nih ikan yang menjadi favorit masyarakat Kecamatan Pedamaran. Ikan apa tuh, Cit? Ini dia, ikan tebakang. Ikan tebakang atau yang lebih dikenal dengan ikan tambakan ini banyak terdapat di sungai yang mengalir di Kecamatan Pedamaran. Ikan tebakang ini sering diolah menjadi makanan oleh masyarakat yang tinggal di pesisir Sungai Babatan. Wah, kayaknya boleh nih kita bikin olahan dari khas ikan tebakang ini. Tentu boleh dong. Oke, kayaknya panen ikannya sudah cukup nih. Kita bawa ikan tebakangnya saja ya buat diolah menjadi makanan khas dari Pedamaran. Apa kabar wong kita galo? Cicit, tuh ini hasil tangkapan aku hari ini, ikan tebakang. Dan hari ini kita bakal masak gulai bingko ikan tebakang. Nah, kalau gitu kita langsung bagi tugasnya. Untuk membuat gulai bingko ikan tebakang ini sama seperti membuat gulai pada umumnya. Bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, dan ketumbar ditumbuk hingga menjadi bumbu yang halus. Untuk membuat bingko membutuhkan tepung beras. Eits, tepung berasnya tidak langsung jadi ya, tapi dibuat secara tradisional. Tentunya menggunakan batu kisar ini. Sebelum dimasukkan ke dalam batu kisar, berasnya harus ditambahkan air dan direndam selama 10 menit. Setelah itu baru kita masukkan beras dan airnya ke batu kisar. Selanjutnya tinggal putar batu kisarnya sampai beras yang di dalam menjadi halus dan cair seperti ini. Ngapain sih, Putra? Ini Cicit tahu dah ini alat apa namanya? Ini namanya isaran batu dan fungsinya itu untuk menghaluskan beras yang akan kita ubah jadi tepung beras. Gitu Cicit, nanti akan kita jadikan untuk gulai bingkonya. Tapi berat Cicit ini. Coba kamu tiup tangannya. Wih enteng loh, wih. Batu kisar ini biasa digunakan masyarakat Pedamaran untuk menumbuk bahan makanan seperti beras, kacang hijau, dan rempah-rempah. Tepung beras yang sudah digiling sewarna tadi mulai banyak nih. Selanjutnya, tepung beras ini kita masukkan ke dalam satu wadah. Beras yang sudah digiling sewarna tadi akan ditambahkan dengan parutan kelapa yang sudah diberikan air. Campurkan semua menjadi satu ya. Untuk bumbunya nggak pakai macam-macam, cukup garam secukupnya. Setelah diaduk, jadi deh adonan bingko. Oh iyo, sebelum dituang ke cetakan, kita taruh minyak goreng dulu ya, agar adonan bingkong tidak lengket dan mudah untuk diangkat ketika matang nanti. Di daerah Pedamaran, makanan ini disebut dengan bingko. Namun kalau masyarakat Palembang, lebih mengenal makanan ini dengan nama gunjing. Karena memasak bingkong ini masih menggunakan kayu bakar, jadi dimasaknya jangan lama-lama ya, cukup 5-7 menit saja. Ini cahnya sudah masak ini Cicit. Kalau gitu langsung kita angkat Cicit ya. Wow. Coba. Pedih mata Cicit. Tapi wanginya tuh lumayan ya. Bener. Kalau bagian atas dan pinggirnya kering seperti ini, tandanya bingkonya siap untuk diangkat. Asik, bingkonya sudah jadi nih. Eits, tugas kita belum selesai. Masih ada gulai yang belum dimasak. Oh iyo, hampir lupa. Bumbu-bumbu yang sudah aku haluskan tadi, kita tumis ya. Setelah aromanya keluar, baru tambahkan air secukupnya. Selanjutnya, tinggal masukkan santan kelapanya. Setelah kuahnya mulai mendidih, baru kita tambahkan ikan tebakangnya. Aduk hingga bumbunya meresap ke dalam ikan tebakang. Kalau kuahnya sudah semakin sedikit, tandanya gulai ikan tembakonya sudah jadi. Langsung saja kita angkat yuk. Rasa bingkonya benar-benar enak, Cit. Gurihnya dapet dan tidak terlalu asin. Iyo benar. Apalagi pas dimakan dengan kuah gulai ikan tembakangnya. Rasanya makin lemak nih ya nih.
Nah, gimana rasanya? Enak? Enak dong. Enak. Nah, tapi perlu informasi juga, ini bingko atau gonjing kalau orang sini bilangnya, ini mirip kayak sebenarnya kue pancong atau kue bandros yang ada di Jawa. Bener ya? Tapi kalau ini dia teksturnya lebih lembut tuh, gampang banget dia dipisahnya. Karena mungkin penggunaan airnya dia agak banyak dan pengolahannya masih tradisional banget. Dan juga rasanya ini Putra, rasanya itu beda juga sama kue pancong sama bandros yang ada di Jawa. Rasa yang ini itu lebih cocoknya dimakannya pakai gulai. Kalau pancong atau bandros itu kan pakai gula merah. Bener. Jadi ini dia lebih gurih ya. Benar. Oke. Ternyata bingko yang rasanya gurih cocok juga dimakan dengan gulai ikan. Selain gulai ikan, bingko ini juga bisa dicampurkan dengan gulai daging maupun kari kambing. Aduh Put, ini ikannya masih banyak banget. Ada di lain nggak? Tenang, makanya kita sudah menghadirkan 2 chef ternama asal Pedamaran ini. Benar Ibu ya? Karena kita bakal masak apa Ibu? Jangan gelayan. Wah, tuh udah denger sendiri kan Cici. Tenang aja pokoknya, ini bakal kita masak gangan gelayan. Kalau gitu langsung Ibu, kita masak. Gangan gelayan ini biasanya berbahan baku ikan sungai, seperti ikan sepat maupun ikan tebakang. Boleh dibilang gan-gan gelayan ini merupakan sejenis sup ikan. Namun ada campuran beraneka macam sayuran. Untuk bumbu dasarnya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan sedikit garam. Bahan-bahan tadi kita haluskan dulu ya. Jangan lupa perlu tambahan kunyit dalam kuas ya, agar kuahnya berwarna kuning dan memiliki rasa rempah-rempah. Sambil Citra menumbuk bumbu-bumbunya, aku sama ibu-ibu daerah Pedamaran ini memotong sayur-sayurannya terlebih dahulu. Untuk buah labu, singkong, dan juga oyong kita potong agak besar ya. Lanjut kita kupas petai dan juga jagung kecilnya. Bu, Ibu dengar? Berarti sudah mateng. Kita buka ya Bu ya. Oke. Aduh, wah. Bu, yang pertama dimasukin apa dulu Ibu? Ubi sama labu. Oke, kita masukin pertama karena ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merebusnya. Jadi kita masukin untuk bagian pertama. Untuk membuat gan-gan gelayan ini lebih mudah daripada gulai bingko ikan tebakang. Cukup menggunakan air mendidih dan tidak ada bumbu yang ditumis maupun digoreng. Kalau sudah dimasak kurang lebih 5-10 menit, baru masukkan sisa sayuran lainnya. Setelah semua dicampurkan, terakhir baru kita masukkan ikan tebakang dan bumbu yang sudah aku haluskan tadi ya. Dari penampilan kuahnya yang berwarna kuning, sekilas mirip gulai ya. Namun makanan ini tidak menggunakan santan. Wah, sudah jadi nih. Gangan gelayan khas Pedamaran. Tuh, lihat kuah kuningnya. Mirip dengan gulai ikan kan? Bedanya gangan gelayan ini banyak menggunakan sayuran. Wah, gangan gelayan ini rasanya mirip dengan sup ikan. Namun dari segi rasa lebih asam dan juga segar. Kuahnya itu loh. Lemak nian. Pas banget dengan ikan. Daging ikan tebakangnya pun gurih dan pas dengan kuah kuningnya. Ini enak banget, seger banget. Kamu tau gak sih gangan ini makanannya dari mana sih? Dari mana aja? Nah, jadi gangan ini sebenarnya mirip di Belitung itu juga ada gangan ini. Tapi kalau di sini tipikalnya itu dia kuahnya lebih nggak kental tuh. Jadi kalau kita minum itu kayak kuah sop aja. Karena memang hasil bumi di sini itu terutamanya dari sungai. Jadi memang ini menggunakan ikan sungai. Kalau di Belitung itu dia pakai ikan laut. Oke. Walaupun gan-gan gelayan ini merupakan makanan khas Pedamaran, namun untuk mencicipi makanan ini tidaklah mudah. Hal ini karena gangan gelayan ini biasanya hanya disajikan ketika ada hajatan pernikahan maupun acara besar di daerah Pedamaran. Jadi tidak bisa dimasak setiap hari.